guna menyergap target permukaan maupun udara pada jarak dekat. Kapal-kapal perang permukaan biasanya dilengkapi dengan senjata meriam berbagai kaliber, termasuk juga kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut. Beberapa merek meriam telah terpasang di atas kapal perang TNI Angkatan Laut, dan salah satu merek meriam yang cukup banyak digunakan oleh TNI Angkatan Laut adalah meriam Bofors. Beberapa jenis meriam Bofors yang dipakai TNI Angkatan Laut mulai dari kaliber 120 mm, 57 mm, dan 40 mm yang tersebar di kelompok kapal cepat rudal, kapal cepat torpedo, dan landing ship tank. Diperkirakan saat ini ada sekitar 37 unit meriam Bofors yang terpasang di atas kapal perang TNI Angkatan Laut. Namun kedepannya diperkirakan akan bertambah lagi, mengingat KCR 60 meter Sampari Class batch ketiga, yakni unit kapal ke-5 dan ke-6 nantinya akan menggunakan meriam Bofors 57 mm Mk3. Nah, yang menjadi permasalahan dari penggunaan meriam Bofors sebanyak ini adalah pada perbaikannya. Beberapa perbaikan selama ini masih harus dilakukan di Swedia. Hal ini menjadi kurang menguntungkan karena lokasi perbaikan yang sangat jauh dan biaya pengiriman yang cukup mahal. Untuk itu, PT PAL Indonesia selaku industri matra laut kebanggaan Indonesia pun menggandeng pihak BAE Systems Bofors untuk bekerja sama dalam hal MRO atau Maintenance, Repair, and Overhaul pada meriam-meriam Bofors yang digunakan TNI Angkatan Laut. Dilansir dari laman indomiliter.com, pada 27 Mei 2021 telah dilangsungkan seremoni jabat tangan virtual antara Presiden Direktur PT PAL Indonesia Kaharudin Jenot dengan CEO BAE Systems Bofors AB Lena Gillstrom. Seremoni ini disaksikan langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia, Kama Pradipta Isnomo. Sebelumnya pada 29 April 2021, PT PAL dan Bofors telah melaksanakan penandatanganan Teaming Agreement for Maintenance, Repair, and Overhaul atau disingkat TAMRO. Hal ini meliputi realisasi pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan meriam Bofors 40 mm dan 57 mm di PT PAL. TAMRO mencakup penyiapan fasilitas, software, dan sumber daya manusia. Dalam kurun waktu tertentu, asistensi dari Bofors akan memastikan standarisasi manajemen proyek dan QA berjalan sesuai standar. Oke, sedikit kita bahas beberapa jenis meriam Bofors yang telah dipakai oleh TNI Angkatan Laut. Yang pertama ialah Bofors 57 mm Mk1. Meriam tipe ini telah digunakan TNI Angkatan Laut pada awal tahun 1980-an dan menjadi senjata andalan pada kapal cepat rudal kelas Dagger buatan Korea Selatan. 4 KCR yang menggunakan Bofors 57 mm Mk1, yakni KRI Mandau 621, KRI Rencong 622, KRI Badik 623, dan KRI Keris 624. Selain itu, meriam ini juga dipasangkan pada fregat latih KRI Ki Hajar Dewantoro 364. Bofors Mk1 memiliki bentuk kubah konvensional, mulai dipakai tahun 1966 dan mampu menembakkan 200 butir peluru dalam 1 menit. Dalam kubah terdapat 40 magazin siap tembak dan 128 magazin cadangan. Yang kedua adalah Bofors 57 mm Mk2. Meriam tipe ini mulai dirancang pada tahun 1981 dan digunakan pada tahun 1985. Meriam ini terpasang pada kapal cepat rudal dan kapal cepat torpedo FPB 57. Dibandingkan versi Mk1, versi Mk2 dirancang lebih canggih dan akurat dalam menghajar target. Meriam Bofors Mk2 dapat menembakkan 220 munisi per menit. Namun untuk jumlah amunisi yang siap tembak di dalam kupola hanya mencapai 120 butir peluru. 40 peluru dalam posisi siap tembak, 40 peluru dalam 2 magazin sekunder, dan 40 peluru lagi dalam 2 magazin tengah dengan 2 jenis peluru.
Yang ketiga adalah Bofors 57 mm Mk3. Meriam ini merupakan varian baru yang kelak akan dipasangkan pada KCR 60 meter produksi PT PAL. Meriam Bofors 57 mm Mk3 memiliki kubah dengan versi stealth, dilengkapi dengan proyektil berlabel 3P All Target Ammunition, memiliki jarak jangkau 3 km lebih jauh dari generasi sebelumnya. Dengan pola single remote, kendali tembakan dilakukan lewat fire control system. Jika ngadat, kendali tembakan dapat dilakukan lewat local control equipment yang dapat ditempatkan dari beragam sudut kapal. Sistem penembakan bersifat full otomatis. Computerized loading system dapat menangani 120 amunisi yang siap tembak. Yang keempat adalah Bofors 40 mm. Ini merupakan jenis meriam Bofors anti serangan udara. Di tubuh TNI Angkatan Laut, Bofors 40 mm L70 menjadi senjata andalan yang terpasang pada Satuan Tugas Khusus 9 dalam misi penyusupan pasukan tempur dalam Operasi Trikora tahun 1962 silam. Bofors 40 mm L70 dirancang sejak akhir Perang Dunia Kedua dan mulai resmi dioperasikan pada tahun 1951. Umumnya Bofors 40 mm saat ini digunakan pada beberapa LST. Meriam ini mampu menebar 120 butir munisi per detiknya. Selanjutnya adalah Bofors 40 mm Breda tipe 564. Meriam ini nampak melekat pada buritan korvet Fatahillah Class dan KCR Mandau Class. Diciptakan tahun 1971. Varian ini juga dikenal sebagai Breda atau Bofors 350P. Meriam ini dilengkapi dengan 144 munisi dan dapat memuntahkan 240 proyektil dalam 1 menit. Bofors L70 mampu menghantam sasaran secara efektif di udara hingga jarak 3000 meter. Sedangkan jarak tembak maksimumnya dapat mencapai 12.500 meter. Dan yang terakhir adalah Bofors 120 mm. Varian ini merupakan meriam dengan kaliber terbesar yang digunakan oleh kapal perang TNI Angkatan Laut. Meskipun tak termasuk dalam perjanjian MRO antara PT PAL dengan Bofors, namun meriam ini merupakan senjata utama pada korvet Fatahillah Class. Berat turretnya saja mencapai 28 ton, belum termasuk amunisi dan rel untuk flare. Sedangkan untuk jangkauan tembaknya bisa mencapai maksimum 18.500 meter dengan sistem pemandu tembakan signal WM28. Meriam ini pun dapat menembakkan 80 butir proyektil setiap menit. Dan untuk menghindari panas yang berlebih, laras dilengkapi dengan sistem pendingin water coolant